Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Serly Sugesti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran saya, yaitu di materi komunikasi persuasif. Sebelum ke pembahasan kita, sebaiknya kepada teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Serly Sugesti, NIM 2000501 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari seorang tokoh di masyarakat sekitar rumah saya yang bernama Ibu Isnaini. Ibu Isnaini merupakan tokoh yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kenagarian Sago Salido. Beliau merupakan seorang guru SDN 04 Sago di Nagari Sago. Ibu Isnaini lahir di Teratak Tempati, Batang Kapas pada tanggal 31 Desember. Beliau terlahir dari orang tua yang bernama Bapak Ali Miris dan Ibu Sudar. Bu Isnaini merupakan seorang guru dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Beliau tamatan sekolah dasar Teratak Tempati pada tahun 1975. Kemudian melanjutkan ke SMPN Batang Kapas tamat pada tahun 1979. Kemudian menyambung lagi ke SPG Negeri Painan tamat pada tahun 1982. Setelah tamat SPG, beliau langsung diangkat menjadi PNS pada tahun 1982 dan mengajar pertama kali di SDN Surantih. Kemudian dipindahkan ke SDN Payakumbuh pada tahun 1985. Kemudian dipindahkan kembali ke 04 Sago pada tahun 1988. Hingga saat ini, beliau tetap mengajar di SDN 04 Sago. Bu Isnaini merupakan orang yang terpandang di Nagari Sago. Selain beliau yang terpandang, suaminya pun menjadi tokoh masyarakat serta mamak dalam nagari, sehingga membuat keluarga beliau menjadi terpandang di masyarakat. Selain mengajar di SDN, beliau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, dan beliau juga membuka sebuah TPQ di rumah. Tujuan TPQ ini dibuka untuk menambah wawasan dan memberikan ilmu agama kepada anak-anak di sekitar rumah beliau. Selain itu, beliau juga membentuk kelompok majelis taklim yang dinamakan Majelis Taklim Kelok Sehati. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi serta menambah wawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bu Isnaini merupakan penasehat dari kelompok majelis taklim tersebut. Majelis taklim ini mengadakan pertemuan sekali seminggu di Musola Nur Yakin, Ujung Tanjung Sago. Selain itu, kegiatan ini juga menimbulkan sifat positif lainnya seperti melakukan takziah ke rumah-rumah masyarakat yang mengalami kemalangan dan masih banyak lagi acara lainnya. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan komunikasi dalam praktik pendidikan luar sekolah. Berdasarkan narasumber yang saya wawancarai, yaitu Ibu Isnaini, beliau mengatakan bahwasannya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pendekatan pembelajaran terhadap masyarakat, setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh narasumber saya adalah: yang pertama, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. 2. Melakukan pendekatan secara bertahap. 3. Sering bergaul dengan masyarakat. 4. Melakukan hal-hal positif. 5. Melakukan pendekatan terhadap keluarga terlebih dahulu. 6. Mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif. 7. Melakukan perkumpulan untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, contoh komunikasi persuasif secara lisan di dalam praktik pendidikan luar sekolah. Yang pertama, kerjakan segala sesuatu yang memberi manfaat terhadap diri kita dan orang lain. Kedua, jadilah diri sendiri karena itu lebih indah dibandingkan berpura-pura menjadi orang lain. 3. Manfaatkan waktu yang ada selagi masih ada di dunia ini. 4. Selagi mampu untuk mengerjakannya sendiri, kenapa harus meminta bantuan orang lain? 5. Ikhlaskan segala sesuatu yang bukan menjadi milik kita. 6. Waktu yang singkat mengajarkan kita banyak hal. 7.
Belajar bukan hanya di sekolah, selagi melihat sesuatu yang baru di tempat baru, itu juga belajar. 8. Hargai dan hormati orang jika ingin dihormati dan dihargai. 9. Kejahatan yang tidak boleh dibahas dengan kejahatan. 10. Belajarlah dari pengalaman. Yang keempat, contoh komunikasi persuasif secara tulisan. 1. Kawasan wajib pakai masker. 2. Buanglah sampah pada tempatnya. 3. Cara memakai masker yang benar. 4. Cuci tangan, pakai sabun. 5. Ada 4 pilar dalam pendidikan. Hidup tak berarti tanpa ilmu yang berguna. Nah, itulah beberapa cara komunikasi yang dilakukan dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.